Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin melanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Gas. Bab 3005 sampai bab 3008. Wu Feiyan melepaskan sejumlah besar energi spiritual dalam satu tarikan napas, menutupi seluruh bandara. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan cemberut, dan berpikir dalam hati, mengapa tidak ada keberadaan yang berhubungan dengan energi spiritual kecuali energi spiritual saya sendiri. Pilar harta karun adalah senjata ajaib, dan dibangun bersama oleh banyak biksu dengan kekuatan supernatural besar di dinasti Tang. Pasti ada banyak formasi di dalamnya, dengan energi spiritual, harus segera dideteksi. Namun, kemanapun energi spiritual Wu Feiyan pergi, ada keheningan yang mematikan di mana-mana, seperti api yang melewati bumi yang hangus, tidak dapat menemukan apapun yang dapat menyala. Jantung Wu Feiyan berdetak kencang, dan kemudian dia mulai mencari semua orang di bandara dengan lebih hati-hati untuk melihat apakah Chen Zimin dan Zhong Yongbo ada di sini. Namun, setelah dilakukan pencarian, Wu Feiyan tidak menemukan jejak mereka berdua. Hal ini membuat moodnya langsung tenggelam ke dasar. Dia berkata dengan ekspresi muram, "Saya bekerja keras untuk sampai ke sini, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh pihak lain." Wu Tianlin di samping merasa gugup dan bertanya dengan cepat, "Tuan Ying, mengapa demikian kamu mengatakan ini?" Wu Feiyan mengepalkan tinjunya dan mengertakkan giginya dan berkata, "Apa yang saya cari tidak ada di sini, dan Chen Zimin serta Paman Zongyong juga tidak ada di sini." Saat dia mengatakan itu, Wu Feiyan berkata dengan marah, "Karena Chen Zimin tidak ada di pesawat ini, dia pasti sudah mati. Alasan mengapa dia menyewa pesawat ini jelas bukan niatnya adalah mengganggu penilaianku dan membuatku melompat. Kosong." Wu Tianlin terkejut setelah mendengar ini, dan berseru, "Tuan Ying, apakah ini rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung?" Wu Feiyan berkata dengan serius ekspresi, "Apakah akan memancing harimau menjauh dari gunung tergantung pada apakah mereka tahu bahwa saya telah datang ke Amerika Serikat." Wu Tianlin berkata, "Kembali kepada Tuhan. Jika bawahanmu adalah orang misterius, keempat terlagung dibunuh olehku, dan satu-satunya salah satu yang saya khawatirkan dari masyarakat Poking adalah Anda, Tuan Inggris." Saat dia berkata, Wu Tianlin berkata lagi, "Adapun ketiga tetua, mereka telah mengasingkan diri selama ratusan tahun. Terakhir kali mereka keluar perbatasan, mereka segera kembali ke markas. Selain itu, hanya sedikit orang di asosiasi Poking yang mengetahui situasi mereka." Pria misterius itu mungkin tidak mengetahui keberadaan ketiga tetua, dan bawahannya merasa bahwa dengan kekuatannya, dia seharusnya sudah memulai. Setelah melewati istana Niwan, ketiga tetua masih hampir membuka istana Niwan, jadi bawahannya percaya bahwa meskipun dia mengenal ketiga tetua, dia tidak akan takut. Ekspresi Wu Feiyan menjadi lebih jelek, dan dia mengertakkan gigi-gigi dan berkata, "Jika satu-satunya hal yang dia takuti adalah saya, maka mungkin dia sudah tahu bahwa saya akan datang, jadi dia sengaja membuat ini terjadi." Wu Tianlin berkata dengan hormat, "Tuan Ying, saya rasa dia tidak benar-benar tahu apa yang kamu inginkan. Ayo, biarkan Chen Zimin menyewa pesawat ini. Ini mungkin hanya untuk mengganggu penilaian kami, dan itu mungkin tidak ditujukan pada perilaku Anda." Wu Feiyan berkata dengan dingin, "Anda harus menyelidikinya dengan cermat untuk melihat di mana letaknya. Kebocoran kedatangan saya ke Amerika adalah, jika seseorang membocorkan rahasianya, tidak peduli siapa itu, mereka akan dibunuh tanpa ampun." Wu Tianlin berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ying, ketika Anda datang ke Amerika Serikat kali ini, hanya bawahan dan anggota krumu harus mengetahuinya. Tapi menurutku, anggota kru juga harus mengetahuinya. Tidak ada rahasia yang akan bocor." Wu Feiyan mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak masalah. Bunuh semua anggota kru dan gantikan mereka." Wu Tianlin berkata tanpa berpikir, "Saya mematuhi perintah Anda." Setelah itu, Wu Tianlin bertanya lagi padanya, "Tuan Ying, apa yang kamu lakukan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Wu Feiyan berkata dengan dingin, "Pergi kembali ke New York. Keluarga Rothschild telah menutup New York dengan sangat ketat, sehingga bahkan aku tidak bisa lepas dari pemeriksaan mereka.
Jika orang itu benar-benar ingin membawaku, hal yang dia cari hanya akan lebih sulit untuk meninggalkan New York. Mungkin dia masih bersembunyi di New York, menunggu kesempatan. Kali ini ketika saya datang ke New York, saya harus menemukan harta karun itu. Begitu Wu Feiyan selesai berbicara, ponsel Wu Tianlin tiba-tiba tertutup. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa pemberitahuan push pada dasarnya berasal dari berita Tiongkok, jejaring sosial, dan aplikasi video pendek. Judul-judulnya pada dasarnya sama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pelan. Harta nasional dinasti Tang, Xifang Baozu telah kembali ke Tiongkok. Apakah benda ini memiliki latar belakang yang besar? Begitu banyak media yang merilis berita pada saat yang sama. Ketika Wu Feiyan mendengar ini, matanya melebar dan dia berkata, "Apa yang kamu katakan?" Xifang Baozu kembali ke desa. Ya, Wu Tianlin menyerahkan telepon kepada Wu Feiyan dan berkata, "Tuan Ying, saya telah menerima banyak hal yang relevan pemberitahuan." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari. Melihat sesuatu, dia dengan cepat bertanya, "Tuan Ying, mungkinkah itu harta karun yang kamu cari?" Wu Feiyan terkejut, mengambil teleponnya, mengklik salah satu pemberitahuan push, dan segera masuk ke perangkat lunak Totiao News, dan berita push ini adalah berita darurat yang disiarkan oleh stasiun TV. Jadi klik dan mulai memutar video secara langsung. Suara nyaring dan kuat pembawa acara terdengar. Berikut ini adalah berita eksklusif dari stasiun kami. Setelah mengembara ke luar negeri selama hampir 200 tahun, Xifang Baozuang, harta nasional dinasti Tang, kembali ke pelukan Ibu Pertiwi malam ini. Relevan para ahli mengatakan bahwa Xifang Baozuang adalah bangunan yang sangat penting di dinasti Tang. Sebuah harta nasional yang penting, secara diam-diam dikumpulkan oleh dinasti Qing selama lebih dari 200 tahun dan hilang di luar negeri selama periode Perang Candu Pertama hingga Perang Candu. Perang Candu Kedua, ketika pembawa acara mengatakan ini, layar telah beralih ke Xifang Baozu. Dari jarak dekat, ketika Wu Feiyan melihat menara persegi yang megah, seluruh tubuhnya terasa seperti dunia berputar, dan panjangnya mentalitas penderitaan benar-benar runtuh pada saat ini. Dia mengumpulkan energi spiritualnya di tangannya dan menghancurkan ponsel Wu Tianlin menjadi bubuk dengan keras. Wu Tianlin terkejut, dan saat dia hendak membujuknya, dia melihat Wu Feiyan mengertakkan gigi dan meraung dengan wajah pucat. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia melakukannya dengan sengaja, ini sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal, Wu Tianlin bertanya. Apakah Anda mengatakan bahwa orang misterius ini mengirimnya kembali ke Tiongkok dengan sengaja? Dan berkata, saya terbang hampir 10.000 kilometer untuk menemukan Xifang Baozuang, dan dalam prosesnya saya harus dipermalukan oleh keluarga Rothschild. Tapi saya tidak menyangka bajingan itu telah mengirim Xifang Baozuang kembali ke Tiongkok. Itu benar-benar tidak masuk akal, bajingan ini. Mengetahui bahwa saya pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan Xifang Baozu dan diam-diam mengirimkannya kembali ke Tiongkok, itu jelas dengan sengaja mempermalukan saya dan menghancurkan hati Tao saya. Wu Feiyan akan merusak rencananya yang memalukan berkali-kali. Benar-benar menjijikkan, Wu Feiyan bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan menjadi manusia sampai dia dipotong-potong. Saat dia mengatakan ini, Wu Feiyan merasakan depresi yang tak tertahankan dalam dirinya dadanya, dan api jahat meledak di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia merasakan mual di tenggorokannya, dan detik berikutnya, kepulan kabut darah muncul. Wu Feiyan terbatuk 2 kali, buru-buru menyeka darah dari sudut mulutnya, mengambil pil dan melemparkannya ke mulutnya, lalu buru-buru menggerakkan pikirannya untuk menstabilkan energi spiritual dan meridian yang telah kacau di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Wu Tianlin melihat Wu Feiyan begitu marah. Saat ini, Wu Feiyan sudah dalam keadaan gila, dan bahkan histeris. Karena dia dengan cepat berkata, Tuan Ying, tolong jangan marah. Xifang Baozu telah kembali ke Tiongkok. Ini bukan hal yang buruk. Untungnya, kita bisa pergi ke Tiongkok dan merebutnya kembali. Mata Wu Feiyan merah dan merah, seolah-olah akan menonjol keluar dari rongganya. Tidak bisa mengendalikan amarahnya dan meraung,
Bajingan itu dapat mengirim si Fang Baozu kembali ke Tiongkok. Saya harus memberitahu pejabat itu rahasia si Fang Baozu. Harta nasional yang dapat mempengaruhi nasib negara akan dianggap sebagai harta nasional dan dilindungi sepenuhnya oleh Tiongkok. Saya tidak mampu menyinggung garda nasional negara bagian New York. Bagaimana saya bisa pergi ke Tiongkok? Saat dia mengetahui bahwa si Fang Baozuan telah kembali ke Tiongkok, Wu Feiyan tahu bahwa dia tidak memiliki peluang. Selama lebih dari 300 tahun, dia selalu berpegang pada satu tujuan, yaitu dia bisa menjadi musuh siapapun, tapi dia tidak pernah bisa memprovokasi suatu negara. Kecuali beberapa negara kecil, sebagian besar negara berdaulat di dunia memiliki keunggulan absolut dibandingkan Peking. Karena negara kecil berdaulat pun punya wilayah dan wilayah udara sendiri, asal punya anggaran pasti bisa membeli jet tempur dari negara besar di timur atau barat. Kalau punya wilayah perairan, bisa juga beli kapal perangnya sendiri. Kedua poin ini berada di luar jangkauan Peking Club. Meskipun King Qinghui saat ini memiliki kekuatan finansial yang kuat dan kekuatan individu yang sangat baik, ia tidak memiliki keunggulan sama sekali dalam menghadapi senjata dan peralatan berat, atau bahkan senjata pemusnah massal. Selain itu, si Fang Baozu adalah senjata penting negara, dan Tiongkok pasti tidak akan membiarkannya dalam bahaya. Senjata itu harus dijaga ketat di lokasi rahasia. Bahkan jika dinasti Qing mengerahkan semua pasukannya, tidak ada peluang untuk merebutnya. Saat ini, Wu Feiyan sangat marah. Kali ini saya datang ke New York, saya benar-benar kelelahan. Satu-satunya hitungan yang tersisa sudah mati, begitu pula Chen Zimin. Dia telah menempatkan banyak sarjana di seluruh dunia. Hampir hanya ada segelintir orang yang sama pentingnya dengan Chen Zimin. Butuh puluhan orang dan lebih dari 10 tahun untuk membangunnya. Akhir hidupnya di Anjia satu bidak catur juga hilang. Wu Tianlin melihat bahwa emosinya hampir tidak terkendali. Jadi dia dengan cepat berkata, "Tuan Ying, karena masalahnya sudah sampai pada titik ini, bawahan saya menyarankan agar demi keselamatan, kita harus meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke pangkalan terlebih dahulu. Bagaimana menurut Anda?" Wu Feiyan berkata dengan wajah dingin. Paman Zongyong dan Chen Zimin meninggal di New York. Mulai dari Paman Jiangong, musuh telah berulang kali memukul kita dengan keras. Saya harus menyelesaikan masalah ini. Lalu, dia berkata dengan ekspresi sinis, dan Ross yang memeriksa helikopterku. Keluarga Childe, aku, Wu Feiyan, tidak pernah marah padaku kemanapun aku pergi. Aku harus membuat mereka membayar kali ini. Wu Feiyan berteriak dengan dingin, kembali ke New York. Ketika Wu Feiyan kembali ke New York dengan helikopter, pada saat itu, kepala keluarga Rothschild, Howard Rothschild, sedang terbaring lemah di tempat tidur, matanya gelap dan besar, dan sepertinya dia belum tidur sepanjang malam. Mentalitas Howard terpukul keras baru-baru ini, dan pukulan terus-menerus mencapai klimaksnya pagi ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika bawahannya Heng mengejar Peter Zhou, Chen Zimin justru membakar dirinya sendiri. Setelah mengetahui bahwa dialah sebenarnya yang menghancurkan masyarakat Qing, Howard semakin patah hati. Meskipun dia telah mengikuti saran An Qishan dan menghancurkan bukti di tempat kejadian, dia masih merasa gelisah karena kali ini dia tidak menyinggung orang biasa, tetapi masyarakat Peking yang sudah lama berdiri dan sangat misterius. Di Amerika Serikat, sebenarnya tidak ada kekurangan organisasi misterius dengan sejarah panjang, kegelapan, dan kekejaman. Namun tidak satu pun dari mereka yang dapat menandingi masyarakat dinasti Qing. Saat ini, dia tidak yakin apakah pihak lain akan mengetahui tentangnya. Jika dia mengetahuinya, masalah tersebut tidak akan diselesaikan dengan mudah. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, dia menghubungi Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Chia setelah kejadian tadi pagi, dan meminta mereka untuk mengirimkan agen terbaik mereka dan peralatan paling profesional ke perkebunan keluarga Rothschild untuk memastikan bahwa ada keselamatan diri Anda dan keluarga Anda. Namun ketika dia memikirkan tentang kekuatan masyarakat Peking, dia masih ketakutan, dan bahkan berencana meninggalkan Amerika Serikat dan mencari tempat yang aman untuk sementara waktu menghindari pusat perhatian. Tepat ketika dia merasa gelisah, putra bungsunya David Rothschild mengetuk pintu dengan cemas dan berkata di luar pintu, "Ayah, ada berita penting."
Howard mendengar bahwa itu adalah berita penting dan berkata dengan cepat, "Masuk dan bicara." Membuka pintu dan berjalan melalui aula luar menuju kamar tidur. Dia memandang Howard yang setengah berbaring di samping tempat tidur dan berkata dengan sedih, "Ayah, sesuatu yang besar telah terjadi." Howard bertanya dengan gugup, "Permisi, apa masalahnya?" David meratap, "Si Fang Baozu kembali ke Tiongkok." "Apa?" Howard merasakan dengungan di kepalanya, seolah-olah dia jatuh dari awan. Butuh lebih dari 10 detik untuk kembali sadar. Dia tiba-tiba duduk dari tempat tidur dan bertanya dengan tegas, "Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi." Melihat dia lemah dan tampak terlalu gugup, David segera melangkah maju untuk mendukungnya. Dia berkata dengan hati-hati, "Ayah, menurut berita resmi dari Tiongkok, si Fang Baozuan disumbangkan kembali ke Tiongkok melalui jalur rahasia. Pejabat Tiongkok juga mengumumkan bahwa harta nasional yang telah hilang di luar negeri selama 200 tahun telah resmi dikembalikan." Howard, seketika otakku meledak. Aku meraih selimut dan bantal di tempat tidur dan membuangnya dengan liar. Berteriak histeris, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Aku mengepung New York ke dalam tong besi. Dan semua orang yang meninggalkan New York semuanya harus diperiksa. Terutama bandara. Mengapa si Fang Baozuang bisa kembali ke China di bawah hidungku? Apa yang terjadi? Dia berkata dengan tangan gemetar, menunjuk ke arah David, dan mengumpat dengan marah, "Sampah, sampah." David berkata dengan gugup, "Ayah, saya baru saja menerima beritanya. Ini adalah laporan resmi dari Tiongkok. Laporan tersebut telah diterjemahkan. Kami baru menyadarinya setelah dirilis di media online Amerika. Dan laporan tersebut tidak punya gambaran atau penjelasan bagaimana si Fang Baozu kembali ke Tiongkok. Saya tidak tahu bagaimana si Fang Baozu kembali ke Tiongkok. Tapi faktanya, ia memang telah kembali ke Tiongkok." Howard berteriak dengan marah, "Pergi, protes ke kedutaan besar Tiongkok di Amerika Serikat. Beritahu mereka bahwa si Fang Baozuang adalah milik pribadi keluarga Rothschild dan minta agar segera dikembalikan." Dengan demikian, Howard menambahkan, "Jangan menunggu jawaban mereka. Hubungi kakak tertua Anda segera kembali dan minta dia untuk memimpin pengorganisasian tim untuk pergi ke China. Hubungi pengacara terbaik di Amerika Serikat dan bernegosiasi dengan mereka ketika Anda tiba. Metode apa yang kamu gunakan? Kamu harus mendapatkan si Fang Baozu kembali." David berkata dengan ekspresi sangat malu. Ayah Tiongkok telah mengungkap sejarah si Fang Baozuang, kekuatan pasukan sekutu. Sekarang seluruh dunia tahu bahwa si Fang Baozuang direbut kembali oleh dunia barat bersama dengan jutaan peninggalan budaya Tiongkok. Jika kita sekarang bernegosiasi dengan Tiongkok, meminta mereka mengembalikan pagoda si Fang bukan hanya tidak dapat dibenarkan secara hukum, tetapi juga tidak dapat dibenarkan dalam hal opini publik. Opini publik, Howard berkata dengan marah. "Sudah berapa lama, dan Anda tidak peduli dengan apa yang dikatakan opini publik di Inggris 200 tahun yang lalu?" Ratu Victoria berteriak bahwa, demi kepentingan Inggris, tentara mengendarai kapal perang kemana-mana untuk menyerang penjual opium. Kami hanya mengikuti British Fusiliers untuk mengambil sisa-sisa, dan dia bahkan tidak diadili kepadaku tentang sekarang. Jika seseorang merampok British Museum dan mengembalikan isinya ke negara asal, Inggris akan berani membiarkan mereka mengembalikannya. Saat dia berbicara, Howard bertanya kepadanya dengan marah, "Berlian di tongkat Raja Inggris dipotong dari bintang Afrika." Bintang Afrika adalah berlian yang diproduksi di Afrika Selatan. Edward ke-7 memintanya dan memotongnya. Ada ratusan berlian dalam berbagai ukuran, dan semuanya dijadikan perhiasan masing-masing. Mengapa dia begitu besar? Mengapa dia tidak bisa mengembalikan berlian itu kepada orang-orang Afrika Selatan? Seluruh istana baik-baik saja berusaha keras untuk merebut kembali menara harta karun persegi dari Tiongkok. Menara itu telah disimpan di rumah selama 200 tahun. Mengapa Anda mengatakan bahwa Anda akan kembali setelah Anda kembali? Apakah Anda mendapat persetujuan saya? Afrika Selatan pada waktu itu merupakan wilayah jajahan Inggris. Menurut asas hukum internasional pada waktu itu, barang-barang kolonial adalah milik negara yang berdaulat. Bahkan rakyat jajahan pun menjadi milik negara yang berdaulat. Apalagi Edward ke-7 even jika dia mengambil semua berlian di Afrika Selatan,
tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia telah melanggar hukum. Paling-paling, dia akan memiliki sejarah yang tercela. David menambahkan, tetapi situasi kita berbeda. Barat tidak pernah menjadi negara kolonial. Apa yang menjadi milik mereka adalah milik mereka. Terus terang, nenek moyang kita mengambilnya kembali. Jika kita tanpa malu-malu bernegosiasi dengan mereka, kita tidak akan punya dasar untuk opini publik tidak ada dukungan hukum. Bukan saja barang-barang itu tidak akan dikembalikan, tetapi seluruh dunia akan dimarahi di situs jejaring sosial. Bukankah itu hanya mencuri ayam dan kehilangan berasnya? Howard merasa cemas dan menamparkan wajahnya. Di wajahnya, dia mengumpat dengan marah. Dasar bajingan, maksudmu hanya melihat si Fang Baozu kembali ke Tiongkok. David ditampar wajahnya dan merasa sangat sedih, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Jadi dia bisa hanya berteriak marah, berkata, kalau begitu, maka aku akan memberitahu kakak laki-laki itu untuk kembali. Setelah itu, David berbalik dan hendak keluar. Belum lagi betapa frustrasinya perasaannya. Saya di sini hanya untuk melaporkan beritanya, dan memberikan beberapa saran yang objektif, agar orang tua itu tidak marah dan melakukan sesuatu yang konyol. Namun siapa sangka lelaki tua itu tidak hanya menolak mengakui perasaannya, tapi juga menamparkan wajahnya. Lebih baik ikuti saja perkataannya, jika dia ingin kakak tertua bernegosiasi, biarkan kakak tertua bernegosiasi. Ketika Howard melihatnya berbalik untuk pergi, dia merasa sedikit tidak nyaman, dan segera menghentikannya lagi. David, tunggu sebentar. David berbalik dan bertanya dengan hormat, apalagi yang ayah katakan? Hubungi petugas opini publik dan tim hukum dan biarkan mereka menganalisis cara paling masuk akal untuk menangani masalah ini berdasarkan opini publik dan prinsip hukum. David mengangguk, segera mengeluarkan ponselnya, dan memanggil perangkat lunak konferensi video keluarga Rothschild, kedua pemimpin opini publik dan tim hukum. Salah satu dari dua orang ini adalah jurnalis papan atas, dan yang lainnya adalah pengacara papan atas. Mereka berdua adalah tokoh terkemuka di kelas atas New York. Kemudian, mereka semua berada di bawah naungan keluarga Rothschild dan menjadi anggota pemikiran keluarga Rothschild. Oleh karena itu, mereka sangat prihatin dengan setiap gerak-gerik keluarga Rothschild. Mereka sudah lama mengetahui bahwa keluarga Rothschild sedang mencari keberadaan gedung harta karun si Fang. Mereka juga mengetahui bahwa keluarga Rothschild sangat pasif dalam memberikan opini publik karena dari gedung harta karun si Fang. Dan sekarang, mereka semua telah menerima kabar bahwa si Fang Baozuang telah kembali ke Amerika Serikat. Saat David memulai konferensi video, keduanya langsung ikut serta. David bertanya kepada mereka berdua di depan Howard, kalian berdua juga harus mengetahui berita bahwa si Fang Baozuan telah kembali ke Tiongkok. Saya ingin tahu bagaimana menurut Anda lebih tepat bagi kami untuk melindungi hak-hak kami sekarang. Opini publik mengatakan, Rose Tuan Child, mohon maafkan saya. Opini publik online saat ini sangat tidak menguntungkan kami. Penyalahgunaan hukuman mati tanpa pengadilan terhadap Peter Zhou untuk memulihkan si Fang Baozuan sebelumnya telah memiliki dampak negatif yang sangat serius. Sekarang si Fang Baozuang kembali ke rumah. Jika kita diam dan berpura-pura bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita, diperkirakan opini publik akan berhenti memperhatikan masalah ini setelah beberapa saat. Kali ini, diperkirakan keluarga tersebut akan kembali didorong ke opini publik, di puncak badai. Di kotak dialog video lainnya, kepala pengacara juga berkata, Tuan Rothschild, menurut saya apa yang Jim katanya sangat masuk akal. Kami telah mencari si Fang Baozuang sebelumnya. Tetapi kami tidak menemukan si Fang Baozuang. Namanya telah dipublikasikan, dan banyak materi gambar telah diedarkan secara internal oleh orang-orang yang bertanggung jawab memblokir New York. If kami tidak memberikan tanggapan apapun, tidak akan ada banyak masalah. Saat dia berkata, pengacara menambahkan, selain itu, dari sudut pandang hukum, kami tidak tahan semuanya. Barang antik ini adalah salah satu harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang disita Barat dari Tiongkok, dan keluarga Rothschild diam-diam menyembunyikannya di rumah mereka selama bertahun-tahun. Barang antik ini tidak muncul dalam informasi pameran aset atau statistik aset manapun.
kami tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa barang antik Tiongkok ini milik keluarga Rothschild. Lagi pula, barang ini diperoleh Peter Zhou dari keluarga Rothschild. Keluarga Child mencurinya, dan Anda baru saja mengumumkan penarikan gugatan, mengklaim bahwa Peter Zhou tidak mencuri apapun dari keluarga Rothschild. Itu semua adalah kesalahpahaman. Logika hukum dari insiden pencurian sebelumnya berakhir di sini. Konsistensi diri telah selesai. Tetapi jika Anda tiba-tiba membuat pernyataan kepada pejabat Tiongkok melalui udara dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah koleksi curian keluarga Rothschild, maka konteks dan logika barang tersebut akan hilang dan bertentangan. Dimanapun itu, jika kita menggugat, tuntutan kita tidak akan didukung oleh pengadilan. Howard mendengar ini dan seluruh tubuhnya roboh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rekonsiliasinya dengan Peter Zhou akan menjadi langkah yang buruk. Seperti yang dikatakan pengacara, dia telah mengakui bahwa semuanya adalah kesalahpahaman. Bagaimana dia sekarang bisa mengusulkan kepada pejabat Tiongkok dari jauh bahwa Xifang Baozu, yang baru saja kembali ke Tiongkok, adalah milik pribadi keluarga Rothschild? Jika dia benar-benar melakukan ini, bukankah seluruh keluarga akan dipermalukan olehnya? Menyadari bahwa kemungkinan meminta Xifang Baozu dari Tiongkok hampir nol, emosi Howard runtuh satu demi satu tanpa disadari. Dia mengingat semua upaya yang telah dia lakukan dan semua kerugian yang dia derita untuk memulihkan Xifang Baozu, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan mentalitasnya. Tubuhnya gemetar, dan dia berteriak hampir dengan marah, Peter Zhou sialan itu, bagaimana dia bisa mengirim Xifang Baozu kembali ke Tiongkok? Saya, Howard Rothschild, tidak punya permusuhan dengannya. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Bajingan ini tidak hanya mencuri barang-barang saya, tetapi juga menyeret saya ke dalam rawa opini publik dan menyebabkan krisis opini publik terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Bukan hanya reputasi Xifang Baozuang yang hilang sepenuhnya, tetapi seluruh investasi saya dalam mengambil Xifang Baozuang telah sia-sia. Hal yang paling menjijikkan adalah dia mati dan dikembalikan kepadaku, aku tidak tahu kapan. Bomnya akan meledak, aku benci itu. Pembuluh darah tiba-tiba membengkak, tekanan darahnya langsung naik, dan otaknya sudah sedikit pusing. Putra bungsu David tidak menyadari sesuatu yang aneh pada ayahnya. Ketika dia mendengar nama perkumpulan Poking, dia bertanya dengan heran, "Ayah, apa yang dilakukan perkumpulan Poking yang baru saja Anda sebutkan?" David bertanya. Dia menemukan tubuh ayah Howard mulai bergerak-gerak saat ini. Matanya melebar dan pupil matanya mulai muncul. Melihat kejang-kejang ayahnya semakin parah, dan tubuhnya terjatuh ke belakang tak terkendali, David dengan cepat melangkah maju untuk menahannya, dan bertanya dengan gugup, "Ayah, ada apa denganmu?" Howard berkata dia kejang-kejang sampai dia berada mulutnya berbusa, tidak bisa berkata-kata, dan tubuhnya bergetar hebat seperti tersengat listrik. Kemudian, bau busuk datang, dan David ngeri saat mengetahui bahwa ayahnya yang sudah tua sedang mengompol. Dia menyadari bahwa situasinya tidak baik dan hendak berteriak minta tolong, tetapi pengurus rumah tangga dan dokter keluarga sudah bergegas menghampiri. Terdapat peralatan pendeteksi khusus di pergelangan tangan dan jantung Howard yang dapat memantau indikator utama tubuh dan perubahan halus di jantungnya secara real-time sejak Howard merasa pusing. Pengurus rumah tangga dan dokter telah menerima peringatan. Dokter bergegas masuk dan melakukan pemeriksaan sederhana pada Howard. Lalu berkata dengan sangat gugup, "Tuan, kemungkinan besar dia menderita stroke. Anda harus memanfaatkan waktu untuk perawatan darurat." Pengurus rumah tangga harap segera menghubungi departemen medis dan minta petugas darurat untuk segera bergegas. Beritahu juga dokter darurat, bersiaplah. Saat dia mengatakan itu, dia segera mengambil Howard dari David, membiarkannya perlahan berbaring di tanah, sedikit memiringkan tubuhnya, lalu mengeluarkan suntikan dan menyuntik itu langsung ke tubuh Howard. Perkebunan keluarga Rothschild seperti kota kecil. Mereka memiliki institusi medis yang lengkap di sini. Institusi medis ini bekerja sama dengan Mayo Clinic dan Rumah Sakit Johns Hopkins, dua rumah sakit terkemuka. Bersama-sama, kami menyediakan layanan medis terbaik di dunia barat kepada anggotanya keluarga Rothschild di tanah milik keluarga Rothschild. Dengan bantuan penuh dari dua rumah sakit terkemuka,
Ditambah dengan kemampuan keuangan keluarga Rothschild yang tak tertandingi, klinik keluarga, yang hanya melayani anggota inti keluarga ini dapat memberikan perawatan darurat, penyelamatan, dan medis terbaik di barat bahkan layanan radioterapi dan kemoterapi. Segera, beberapa dokter darurat bergegas secepat mungkin, dan mereka segera mendorong Howard, yang menderita stroke, ke ruang gawat darurat untuk perawatan darurat. Ketika David melihat ayahnya dikirim ke ruang gawat darurat untuk pertolongan pertama, dia segera memberitahu semua anggota keluarga langsung tentang keadaan darurat tersebut. Sebagai putra tertua, Steve Rothschild saat ini sedang menatap ponselnya di Kanada. Beberapa menit yang lalu, dia mendapat kabar tentang kembalinya si Fang Baozuan ke Tiongkok, jadi dia terus melihat ponselnya, menunggu anggota keluarga mengirimkan kabar tentang penyakit mendadak ayahnya. Steve juga tahu betul bahwa lelaki tua itu sudah tua dan telah mengalami banyak pukulan baru-baru ini. Jika berita kembalinya si Fang Baozu ke Tiongkok sampai ke telinganya, itu akan menjadi pukulan besar baginya, dan penyakit serius akan menjadi pukulan serius. Itu ringan. Tapi dia mungkin benar-benar mati karena kegembiraannya. Pada saat ini, pemberitahuan push tiba-tiba muncul di telepon. Itu adalah perangkat lunak komunikasi yang digunakan secara internal oleh keluarga Rothschild. Steve sangat gembira dan segera membuka push notifikasi. Lalu melihat pesan yang dikirim oleh saudaranya David di grup, "Ayah saya menderita stroke. Tolong segera kembali ke keluarga secepatnya. Mereka yang tidak berada di New York juga harus kembali secepatnya." Melihat kata stroke, Steve begitu bersemangat, hingga dia tidak bisa membuka mulut dari telinga ke telinga. Dalam keluarga Rothschild, kesehatan Howard adalah prioritas utama. Hal ini bukan hanya karena dia adalah kepala keluarga, tetapi juga karena kesehatannya mengalami masalah serius. Keluarga Rothschild akan memulai transisi antara ahli waris dan kepala keluarga saat ini sesuai dengan peraturan. Sebagai ahli waris pertama yang sah, Steve harus kembali ke keluarga secepatnya saat ini dan untuk sementara waktu mengurus urusan penting keluarga patriark. Posisinya tergantung pada kondisi fisik patriark Howard saat ini. Jika Howard pulih dengan baik, Steve akan mengembalikan hak manajemen kepadanya. Namun jika ia gagal pulih, Steve akan terus mengambil alih sampai Howard meninggal atau Howard sendiri secara sukarela menyerah. Stroke jelas merupakan penyakit mendadak yang sangat serius. Jika penyelamatan tidak dilakukan tepat waktu, hal ini dapat mengancam nyawa. Hemiplegia, mulut dan mata bengkok, inkontinensia urin dan feses, dan kehilangan kemampuan berbicara merupakan gejala sisa umum dari stroke, terutama pada orang lanjut usia berusia 80-an. Prognosisnya sangat buruk, meskipun tidak seserius Hawking, setidaknya itu harus 60-70% dari Hawking. Steve begitu bersemangat hingga dia tidak bisa menahan diri ketika dia berpikir bahwa ayahnya yang sudah tua mungkin tidak bisa berkata-kata di masa depan dan hanya bisa duduk dengan gemetar di kursi roda, berjuang untuk mengendalikan tuas kendali kursi roda dengan tangan gemetar. Jika ayah tua itu benar-benar bisa sukses di usia Hawking yang ke-67, dia harus mundur sepenuhnya ke lini kedua atau bahkan sepenuhnya menarik diri dari manajemen keluarga dan berkonsentrasi pada pemulihan istana si Fang. Pewaris yang gigih pasti akan mencapai puncak dengan lancar. Jadi, dia dengan bersemangat memberitahu pilot untuk bersiap lepas landas, dan kemudian segera melaporkan berita tersebut kepada Ye Chen, yang telah kembali ke kamar Helena. Saat ini, Helena sudah pergi ke Capitol untuk menghadiri pertemuan yang dijadwalkan pada pagi hari. Marvin sendirian di kamar, menunggu kabar penyakit mendadak Howard. Melihat mulut Howard yang lebih sulit ditekan daripada mulut Aka, Marvin tahu pasti ada sesuatu yang terjadi pada ayahnya. Jadi dia bertanya terlebih dahulu, "Steve, kamu sangat bahagia, apakah sesuatu terjadi pada ayahmu?" Tanpa sadar, dia bertanya kepadanya, "Tuan Ye, apakah saya terlihat bahagia?" Ye Chen mengangguk, menunjuk ke sudut mulutnya, dan menggoda, "Sudut mulut Anda terangkat terlalu tinggi. Anda dapat melihat sekilas bahwa mundur, aku sangat kuat. Aku tidak bisa menahannya lagi." Steve dengan cepat menarik sudut mulutnya 2 kali dengan tangannya, berpikir dalam hati, "Bukannya aku tidak ingin menahannya,
Hanya saja aku benar-benar tidak bisa menahannya. Segera, dia menahan senyumnya dan berkata dengan kesedihan palsu, "Tuan Ye, saya baru saja menerima kabar dari keluarga saya bahwa ayah saya terkena stroke." Ye Chen mengangguk, tidak terkejut. Howard lagi pula, saya berusia lebih dari 80 tahun, tidak peduli seberapa baik kesehatan saya, bagaimana saya bisa menjadi lebih baik. Dia sangat mementingkan si Fang Baozu, dan dia telah mengalami begitu banyak rangsangan sehingga dia sudah kuat dan tua bahkan jika dia tidak mati secara langsung. Dia mampu menahan pukulan besar ini pada usia 84 tahun, dan teknologi medis dari keluarga Rothschild pasti berkontribusi. Mungkin sel induk yang biasanya disuntikkanlah yang membuat perbedaan saat ini. Jadi, Ye Chen berkata setengah menggoda dan setengah serius, "Steve, jangan terlalu senang. Stroke bisa disembuhkan dengan seluruh kekuatanmu. Saat saya bilang sembuh, saya tidak bermaksud keluar dari bahaya, tapi keluar dari bahaya. Sembuh. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin." Steve melambaikan tangannya tak percaya dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, pukulan itu seperti pecahan porselen, hanya saja bisa direkatkan kembali. Bagus sekali. Porselen yang direkatkan kembali masih dapat digunakan. Bagaimana bisa dikembalikan ke keadaan semula?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Steve sebelumnya karena dinobatkan sebagai Patriark Malu sekaligus," dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, jangan katakan itu. Meskipun kesehatan ayah saya buruk, saya sangat patah hati, tetapi saya juga percaya bahwa dia akan mampu mengatasi penyakitnya. Jika dia sembuh baiklah, mungkin kita bisa terus memimpin keluarga Rothschild ke tingkat yang lebih tinggi." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tidak ada orang luar di sini. Kamu bisa berpura-pura menjadi seperti apa lagi bersamaku? Dapat melakukannya lagi. Butuh beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun sebelum Anda dapat mewarisi posisi patriark. Dan siapa yang tahu jika akan ada perubahan lain selama periode ini, memicu hukum Murphy, dan semakin banyak yang Anda rasakan. Dalam beberapa tahun terakhir kehidupan ayah saya, tidak boleh ada perubahan dalam pemilihan penggantinya. Perubahan cenderung terjadi." Ketika Steve mendengar ini, sebagian besar kegembiraannya telah hilang. Hanya ada Ye Chen di depannya, dan dia tidak ingin berpura-pura lagi. Jadi dia menghela nafas dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Ye, saya tidak tahu situasi spesifik ayah saya. Konon bahwa dia masih dalam perawatan darurat. Di keluarga Rothschild, penyakit apapun yang tiba-tiba dapat memastikan tidak akan ada kecelakaan dalam hal ketepatan waktu dan metode penyelamatan. Jadi ayah saya pasti akan menerima pertolongan pertama stroke terbaik di dunia sesegera mungkin. Untuk mengubah apapun, aku hanya bisa melihat apakah Dewi Takdir memihakku." Ye Chen berkata sedikit sambil tersenyum. Dia berkata dengan tulus, "Itu benar. Pertahankan suasana hatimu yang tertekan sekarang, sehingga ketika kamu kembali ke keluarga Rothschild dan muncul di depan tempat tidur ayahmu, kamu tidak akan menunjukkan kelemahanmu. Kamu harus tahu bahwa ayahmu tiba-tiba menderita stroke, dan setiap saudara laki-lakimu pasti patah hati. Jika kamu berpura-pura, itu akan mudah terungkap. Ayah melihat tekananmu. Jika kamu tidak berhenti bicara, dia mungkin akan memecatmu untuk sementara." Steve menatap Ye Chen dengan mata terbelalak dan berkata dengan sedikit emosi, "Tuan Ye, ternyata kamu memikirkanku. Aku mengerti." Bagi Steve, situasi saat ini bisa digambarkan sebagai realisasi yang tiba-tiba. Orang tua itu menderita stroke dan menderita stroke. Tidak peduli seberapa baik dia pulih, pasti akan ada banyak gejala sisa. Yang lebih penting, moralnya akan sangat terpengaruh. Hal ini akan mengurangi kemungkinan dia terus memimpin keluarga Rothschild. Oleh karena itu, kini ia dapat langsung mewarisi keluarga ketika ia masuk, dan dapat mengambil alih seluruh urusan keluarga sebagai ahli waris ketika ia pensiun. Ia dapat dikatakan memiliki kekuasaan yang nyata. Karena itu, dia tidak dapat memahami bahwa kata-kata Ye Chen sedang memperingatkannya atau menyuntiknya. Dia berpikir bahwa Ye Chen sengaja menyuruhnya untuk tidak terlalu optimis, berharap dia dapat mengendalikan dirinya dengan lebih baik setelah kembali ke New York. Hasilnya, untuk pertama kalinya, dia benar-benar tersentuh oleh Ye Chen.
Walaupun apartnera wajib ini selalu membuatku tidak puas. Aku tidak menyangka kalau apartnera wajib ini justru melakukannya demi kebaikanku sendiri. Hal ini membuatnya tiba-tiba merasa di dalam hatinya, jika saya memiliki kekuatan dan segera mengusirnya dan berbalik melawannya. Bukankah Steve, saya sebenarnya tidak terlalu baik. Chen sama sekali tidak memikirkannya, karena Ye Chen tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membiarkan Howard Rothschild, seekor rubah tua, beristirahat seperti ini. Ia telah memberikan obat mujarab penyebar darah dan penyelamat jantung kepada Helena, dan ia tetap berharap dapat memperoleh berbagai manfaat dari obat mujarab tersebut, sekaligus menjaga Steve pada posisi pewaris pertama. Jadi, dia berdiri, menepuk bahu Steve, dan berkata sambil tersenyum, "Steve, bawa putramu, cepat kembali dan lihat." Helena awalnya ingin berbicara denganmu tentang kerjasama antara kedua pihak, tapi sekarang lihat tidak ada kesempatan untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, kamu kembali tidur dulu untuk memenuhi baktimu. Lalu minta Helena untuk pergi ke New York secara langsung keluarga untuk mengunjungi lelaki tua itu secara langsung, dan di sisi lain, dia juga akan membantu Anda di masa depan. Cobalah untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari lelaki tua itu. Lagi pula, dia pergi ke New York karena dia lebih tertarik untuk mengobrol kamu, dan Ratu pergi berkunjung secara langsung, yang membuatmu terlihat lebih baik. Steve juga licik, dan dia segera mendengar itu. Yang dimaksud Chen dalam kata-katanya adalah membiarkan Helena pergi ke keluarga untuk mengisi adegan itu. Bagaimanapun, lelaki tua itu ingin memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Nordik, meminjam latar belakang kerajaan dari keluarga kerajaan Nordik, dan juga meminjam kehidupan rakyat Helena yang populer. Steve sungguh terharu saat mendengar Marvin bisa melepas Helena ke New York. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Ye Chen dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan selalu mengingat kata-kata Anda, jangan lupa menjadi kaya dan mulia, jika saya menjadi pewaris keluarga Rothschild, keluarga Ye pasti akan menjadi mitra strategis kami." Ye Chen mengangguk lega, "Jika Anda memiliki hati ini, tidak ada gunanya saya membantu Anda." Steve mengangguk dengan antusias. Tetapi detik berikutnya dia berkata, "Ya, mau tak mau aku bertanya-tanya, sialan, siapa yang membantu siapa? Hei, lupakan saja, biarkan siapapun membantu siapapun. Bagaimanapun, dia berhasil mengeluarkan si Fang Baozuang, dan aku segera mengambil alih kekuasaan dengan lancar. Itu adalah kasus kerjasama bisnis yang sukses untuk semua orang." Jadi, dia berkata dengan rasa terima kasih, "Tuan Ye, terima kasih atas bantuan Anda." Ye Chen tersenyum sedikit. "Ayo, saya optimis tentang Anda." Sebenarnya, Ye Chen, dia tidak meragukan ketulusan Steve saat ini. Namun ia juga mengetahui bahwa ketulusan tersebut kurang lebih mengandung unsur impulsif. Ini seperti ketika orang minum terlalu banyak, mereka cenderung menjadi lebih murah hati dan banyak bicara dari biasanya. Jika Anda menjanjikan sesuatu kepada orang lain saat Anda mabuk, Anda mungkin akan menyesalinya setelah Anda sadar, meskipun Anda tidak menyesalinya. Oleh karena itu, Ye Chen tahu bahwa dia tidak boleh mempercayai janji lisannya. Jika tidak, dialah yang akan pasif di masa depan. Lagi pula, satu-satunya cara saya dapat benar-benar mengendalikan Steve adalah dengan mengkhianati kepentingan keluarga Rothschild dan membantu mengirim si Fang Mansion keluar dari New York dan kembali ke Tiongkok. Namun, untuk mengendalikannya melalui ini, premisnya adalah Howard, seekor rubah tua, harus memegang kendali. Begitu Steve, putra mahkota, naik tahta, dan dia memberitahu Howard, putra mahkota, bahwa cucunya telah memberontak dan berkolusi dengan musuh asing, Howard tidak punya pilihan selain mematahkan giginya dan menelannya. Jika tidak, putranya sendiri tidak akan membiarkan dia pergi. Segera, Steve membawa putranya, yang pertama kali datang ke Kanada, dan naik helikopter kembali ke New York. Dalam perjalanannya ke New York, tanda-tanda vital Howard distabilkan di ruang gawat darurat Rothschild. Hanya saja kestabilannya stabil, namun sistem saraf orang tua itu masih sangat terpengaruh. Yang paling parah, hampir tidak ada sensasi saraf di badan sebelah kanan, selain tangan kanan, kaki kanan, tungkai kanan, dan lengan kanan.
Otot wajah dan otot lidah di sebelah kanan juga sangat tegang, terpengaruh, menyebabkan gangguan penglihatan, mulut terlihat dan mata sipit. Ini juga berarti pengucapan dan pengucapan ucapannya juga akan terpengaruh. Ini adalah hemiplegia standar. Untungnya otak Howard tidak terlalu terpengaruh dan kemampuan berpikirnya masih normal. Setelah dia sadar kembali, ahli stroke menghiburnya dan berkata, "Tuan Rothschild, tubuh Anda sekarang sudah keluar dari bahaya, tetapi saat ini Anda mengalami beberapa gejala hemiplegia, tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kami punya sistem medis rehabilitasi terbaik di dunia. Selama Anda berpartisipasi aktif dalam pelatihan rehabilitasi, saya yakin Anda akan bisa mendapatkan kembali kemampuan Anda untuk bergerak secara mandiri dalam waktu dekat." Howard masih dalam suasana hati yang ekstrim. Dia gemetar dan mengatupkan giginya saat dia mengutuk, "Brengsek, bajingan, panggil, yang terbaik, tim pengacara terbaik. Aku ingin mengajukan gugatan dengan China untuk menginginkan Sifang kita, Sifang Baozu." Melihat tekanan darahnya meroket, dokter segera menghiburnya. "Tuan Rothschild, yang paling Anda takuti sekarang adalah emosi yang berlebihan. Anda memiliki masalah kardiovaskular dan cerebrovaskular. Situasinya hanya akan bertambah buruk. Ini serius dan bahkan mungkin mengancam nyawa. Kerugian yang pernah Anda derita sebelumnya. Anda harus selalu mengingatkan diri Anda di lubuk hati yang paling dalam bahwa penting untuk menyelamatkan nyawa Anda dan jangan sampai kerugian ini terjadi jika terus meluas. Apalagi jika meluas ke tubuh Anda sendiri. Menilainya dari gejala yang kamu alami tadi. Kalau orang biasa, kalau waktu pengobatannya ditunda beberapa menit saja, bisa-bisa orang itu hilang." Kata dokter dengan serius. "Tuan Rothschild, Anda sudah punya uang yang tidak ada habisnya. Tapi Anda tidak memiliki kehidupan tanpa akhir. Di depan umur panjang, segalanya hanyalah awan." Seorang komedian Tiongkok mengatakannya dengan sangat baik. Kesedihan terbesar dalam hidup adalah uang tidak dibelanjakan setelah seseorang meninggal. Apakah ini kebenarannya? Howard tidak menyangka dokter akan berbicara begitu langsung dan kasar. Reaksi pertamanya adalah marah secara naluriah. Dia sangat marah. Tetapi kemudian tanpa sadar dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan dokter. Sangat mudah untuk kehilangan kesabaran. Tetapi dengan kondisi fisik Anda saat ini, mungkin akan lebih mudah untuk kehilangan kesabaran dan bunuh diri. Dia telah menikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Jadi dia secara alami tahu bahwa hidup adalah hal yang paling berharga dalam hidup dunia. Meskipun harta karun di segala penjuru terkait dengan kekayaan masa depan dan takdir seluruh keluarga Rothschild, jika saya mati, apa yang akan terjadi meskipun keluarga Rothschild menguasai dunia dan mendominasi alam semesta di masa depan? Tapi mengambil langkah mundur, jika saya bisa bertahan dan hidup lebih lama, apa yang akan terjadi meski keluarga Rothschild sedikit menurun? Lalu bagaimana jika keluarga Rothschild merosot 90% di tangan mereka sendiri dan aset mereka menyusut dari puluhan ribu bahkan 10 triliun dolar AS menjadi ratusan miliar dolar? Bukankah Anda masih punya uang sehingga Anda tidak bisa menghabiskan seluruh uang Anda? Bukankah kamu masih memiliki berkah yang tiada habisnya? Bersambung.